Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Lamhu Tarfi fi Fannis Sarfi karya Syekh Ahmad Syamlan hafizahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu ketika ketemunya dua sukun. Dan kita masuk di jenis yang kedua, yaitu at-tahrik, mengharokatinya. Harokat apa yang kita kasih ketika ketemu dua sukun dan tidak bisa dihilangkan? Kata beliau, wat-tahriku aqsam. Pengharokatan itu ada beberapa pembagian. Al-qismul awal, jenis yang pertama, wujubut tahriki bid-dhamm. Masya Allah, wajib diharokati dengan dhammah. Selama ini kalau kita ketemu dua sukun kasroh. Ini sekarang wajib diharokati dengan dhammah. Wadzalika fi mawdi'ain. Demikian itu pada dua tempat saja. Al-mawdul awal, tempat yang pertama, amrul mudha'af al-muttasil biha ha'ul ghaib. Fi'il amarnya mudha'af yang bersambung dengan ha ghaib. Wa mudhari'uhul majzum. Demikian pula mudhari'nya yang dijazm. Masya Allah. Iya. Dua tempat. Kalau ada amar mudha'af misalnya marro ya murru. Kan seharusnya mur. Kalau bersama dengan ha ghaib murruh. Demikian pula fil mudhari'nya yang majzum. Ya murru. Kalau untuk jazm kan seharusnya disukun. Lam yamrur. Setelah itu kan menjadi lam yamur. Ketemu dua tasdid. Dan apa? Lam yamurru. Ternyata dia di dhammah. Tahu fil amr mudha'af ya? Fil mudha'af, fi'il yang ada huruf sejenisnya. Nahrudduhu. Lam yarudduhu. Lihat. Sengaja perlu datangkan hu juga supaya nampak. Kan kita mau baca sambung. Karena kalau tidak ada hu-nya kan pasti antum baca rud. Bisa begitu. Lam yarud. Bisa begitu. Tapi kalau ada hu kan harus kita baca lanjut. Maka diharokati dengan dhammah. Terus wa'ajazal kufiyun fihi al-aujuh salasah. Tapi orang-orang Kufa membolehkan tiga sisi. Oleh orang-orang Kufa membolehkan tiga. Apa maksudnya? Berapa? Apa harokatnya? Ad-dhamm wal fath wal kasr. Jadi kalau orang Kufa boleh dibaca rudduhu ruddahu ruddihi. Lam yarudduhu, lam yaruddahu, lam yaruddihi. Dipahami ini? Kalau tadi pendapat yang pertama mengatakan wajib apa? Dhammah. Tapi orang Kufa boleh. Al-madu tsani tempat kedua. Mim jama'atud dzukur al-muttasila bidomiri al-muttasila bidomiril matmum. Masya Allah. Mim untuk banyak laki-laki yang bersambung dengan domir yang didomah. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Kataba kutiba alaikumus siyamu. Lihat. Kutiba alaikumus. Mimnya antum lihat. Kan asalnya kutiba alaikum asyam. Paham kan? Itu mimnya sukun. Di doma kalau ketemu dengan dua sukun setelahnya. Tapi dengan syarat. Domir sebelumnya harus di doma. Ku. Dipahami? Domir sebelumnya harus di doma. Kan domirnya kan hanya ku, kaf. Mimnya kan untuk menunjukkan apa? Jama' laki-laki. Dipahami kan? Ya, mimnya itu di doma kalau ketemu dua sukun. Demikian pula lahumul busyra. Asalnya kan apa? Lahum al busyra. Di sini di doma. Ini tempat kedua. Ya, ini tempat kedua yang wajib di dhammah. Jadi ingat saja, pertama tempatnya pada fi'il mudha'af, amr dan mudhari'nya, tapi itu ada pendapat lain dari Kufah. Kemudian yang kedua, mim yang menunjukkan banyak laki-laki. Apakah bersama dengan kaf atau bersama dengan ha? Iya, paham kan? Sama dengan kaf atau sama dengan ha. Tapi dia persyaratkan kalau sebelumnya di dhammah. Artinya kalau sebelumnya fathah atau kasroh tidak jadi.
Paham kan? Sebelumnya di fathah atau kasroh tidak jadi. Karena mereka persyaratkan bersama dengan domin yang di dhamma. Bersama dengan domin yang dhamma. Al-qismu tsani. Jenis kedua, tarjihu dham al-kas. Artinya boleh dhamma, boleh kasroh, tapi lebih roji dhamma. Lebih roji dhamma. Kapan? Di mana? Fi wawil jama'atil maftuh ma qablaha. Pada waw jamaah yang sebelumnya di fathah. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Wala tansawul fadla bainakum. Asalnya kan la tansaw al-fadla. La tansaw al-fadla. Asalnya. Dia di dhamma di sini. La tansawul fadla. Kenapa dirojikan dhamma? Innama turujjahu lihifati. Tidak lain dirojikan dhamma karena ringan. Tansawu. Ringan. Karena dari fathah untuk berpindah ke dhamma itu ringan. Karena kalau antum kasro itu lebih berat daripada di dhamma. Dibandingkan dengan dhamma. Itu kata alasan mereka. Selesai. Yang kedua, boleh dhamma, boleh kasro. Boleh antum baca la tansawil fadla. Paham ya? Tapi lebih roji dibaca dhamma. Kalau waw jamaah sebelumnya fathah. Al-qismu tsali, jenis ketiga, istiwa'ud dhamm wal kasr. Sama dhamma dan kasro. Tidak ada bedanya. Mau antum dhamma kasro boleh. Fi maudi'ain, ini pada dua tempat. Al-awwal, tempat pertama, fi mimil jamaah al-muttasila bidhamir maksur. Pada mim untuk jamaah yang tadi, yang tempat pertama. Pada mim yang jamaah tapi bersama dengan dhamir yang di kasro. Nah, bihimul yaum. Boleh antum baca bihimul yaum. Boleh juga dibaca bihimil yaum. Boleh antum kasroh, boleh antum apa? Dhamma, dan ini hukumnya apa? Sama. Qara'a Abu Amr ibn al-Ala. Wa bihadza qara'a, dengan inilah dibaca oleh Abu Amr ibn al-Ala. Dia baca dua. Asan yang kedua, idza kana ma ba'da al-harfi tsani minas sakinaini madmuman lafdhan. Tempat kedua, kalau apa yang setelah huruf kedua ada dua sukun di dhamma lafadznya. Di dhamma lafadznya. Nah, contoh. Wa qalatih ruj. Setelah dua sukun. Sukun pertama ta, sukun kedua kha. Iya kan? Sukun pertama ta'nya sendiri, ta ta'nis sakinah, sukun kedua kha. Setelah dua sukun itu ada huruf yang di dhamma. Maka di sini sejajar antara dhamma dan kasroh. Boleh antum baca apa? Qalatik ruj. Boleh juga antum baca apa? Qalatuk ruj. Jelas? Sama. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah berikutnya, labdon, dhamma lafadznya atau takdiron, atau dhamma takdirnya. Maksudnya tidak ada dhamma secara lafadz, tapi ada dhamma secara apa? Takdir. Nah, qalatigzu, qalatigzi. Kan asalnya ugzu. Dari kata goza yagzu. Tapi ini dikasrohkan, ada apa di akhirnya? Iya, ini namanya dhamma secara takdir. Maka boleh antum dua bacaan. Qalatigzi. Boleh juga dibaca qalatugzi. Idil asal, karena asalnya ugzu. Ugzuwi. Hudifatil waw li tiqa'i sakinain ba'da hatfi harakatiha. Dihilangkan waw karena ketemu dua sukun setelah sebelumnya dihilangkan harokatnya. Al-qismu rabi, jenis keempat. Wujubul fathi. Wajib dibaca fathah. Wajib dibaca fathah. Wadhalika fi thalathati mawadi'ah. Demikian itu pada 3 tempat. Wajib dibaca fathah pada 3 tempat. Al-awwal, tempat pertama, fi ta'it tanis, pada ta'at tanis. Idza waliha alif, kalau setelah ta'at tanis masuk alif. Itu misalnya gini, dorobakan kalau antum tasrif, doroba, dorobu, dorobat. Antum tambahkan alif. Dorobata, kan begitu. Ya wajib di fathah. Kenapa? Karena setelahnya ada siapa? Alif. Qaquli ta'ala qolata ataina to'iin. Qolata asalnya qolat baru alif. Ketemu dua sukun wajib fathah ta'nya. Atani tambah kedua finuni, finun min al-jarah. Pada nun min huruf jar.
Fi nun min al-jarot. Pada nunnya min huruf jar. Bukan fi nun min al-jarot. Pada nun min yang huruf jar. Min. Yang huruf jar. Idza waliha ma fi al. Kalau terletak setelahnya apa yang ada alnya. Makanya dibilang minallahi. Minar rojuli. Bukan mini. Mina. Minal kitabi. Selesai. Salit yang ketiga. Fi amril mudha'af wa mudhari'uhu. Al-majzum ma'at domiril go'ibah. Masya Allah. Pada amar fi'il mudha'af dan mudhari'nya yang dijazam. Tapi bersama domir go'ibah. Kalau tadi kan domir apa? Go'ib. Hu. Kalau ini ha. Domir go'ibah maksudnya apa? Ha. Nah. Ruddaha. Lam yaruddaha. Padahal kalau hu. Dua. Tadi wajib di dhamma. Lam yarudduhu. Kecuali pendapatnya orang Kufah boleh baca 3. Ini kalau domirnya ha untuk muannas. Tapi wa ajazal kufiyun fihi al-awjuh thalatha. Orang Kufah tidak bergerak dia. Mau pada hu ataupun pada ha, tetap dia bolehkan berapa? 3. Tetap dia bolehkan 3 sisi ad-dhamm wal fath wal kasr. Jadi dia kalau menurut orang Kufah boleh dia baca ruddaha, rudduha, ruddiha. Lam yarudduha, lam yaruddaha, lam yaruddiha. Itu mereka. Al-qismul khamis selesai. Jenis yang kelima, tarjihul fath alal kasr. Lebih roji kas fathah daripada apa? Kasro. Wadhalika finahu qouli ta'ala, demikian itu pada firman Allah Ta'ala. Alif lam mim. Alif lam mim. Contohnya antum baca apa itu? Kalau baca sambung. Kalau baca pisah, alif lam mim. Allah. Dan kalau antum sambung, antum baca apa? Kan mim sukun. Alif lam mim. Antum baca apa? Boleh fathah, boleh kasroh. Antum bilang alif lam mimillah atau alif lam mimallah. Kan boleh fathah, boleh kasroh. Tapi belum bilang lebih roji apa? Lebih roji fathah. Jadi antum baca alif lam mimallahu. Dipahami kan? Itu bagi indaman qara'a bil wasli. Bagi orang yang membaca sambung. Bagi orang yang membaca sambung. Kalau antum baca sampai alif lam mim Allahu, kan tidak perlu diharokati mimnya. Ini jenis kelima. Al-qismus sadis jenis keenam. Istawal fath wal kasr. Sama antara fathah dan kasroh, tidak ada bedanya. Kapan? Fi madmumil ain min amril mudha'af wa mudhari'il majzum idalam yattasil bihi dhamir ghaib au ghaiba. Ini kata beliau rahimahullah hafizahullah, pada fi'il mudha'af yang di dhamma ainnya yaitu marra yamurru. Nah, yang di dhamma ainnya fa'ala yaf'ulu. Wazannya dari fa'ala yaf'ulu. Tapi pada amar mudha'af dan mudhari'nya yang dijazm hanya saja tidak bersambung dengan dhamir ghaib yaitu hu, tidak pula bersambung dengan ghaib yaitu apa? Ghaibah yaitu apa? Ha. Ini boleh antum baca 2. Rudda. Boleh juga antum baca apa? Ruddi. Lam yarudda. Boleh juga dibaca lam yaruddi. Dipahami ini? Itu boleh. Wa qad yudham ittiba'an li harakatil ain in kanat madmumah. Dan kadang juga di dhamma karena mengikuti harokat ain kalau dia di dhamma. Jadi dibaca jadinya 3. Boleh juga untuk baca tadi kan rudda ruddi. Boleh juga dibaca apa? Ruddu. Lam yaruddu. Boleh ruddu, boleh juga dibaca apa? Lam yaruddu. Jelas? Jadi jadinya boleh 3. Tadi boleh kasroh sama fathah. Kemudian boleh dibaca dhamma untuk mengikuti harokat ain. Kan harokat ainnya kan asalnya di dhamma. Ini khusus yang di dhamma. Kemudian beliau katakan untuk poin terakhir. Wa fima ada madakaro. Wa fima ada madukiro. Fa'alal qa'idatil asliyah. Pada selain yang disebutkan tadi dari 1 sampai 6. Dari 1 sampai 6. Selain yang disebutkan tadi dari 1 sampai 6. Maka di atas kaidah asal.
Wahya anal asla fil tiqoi sakinain tahrik bil kasr. Itu asal pada ketemunya dua sukun diharokati dengan kasroh. Malam yakun ahaduhuma harfu mat. Selama salah satu dari keduanya itu huruf mat. Karena huruf mat dihilangkan. Jelas kan? Itu memang asalnya di kasroh. Cuman perhatikan itu 6 tempat. 6 tempatnya. Kemudian setelah itu belum tutup dengan pembahasan. Ma yuktafat fil tiqo sakinain. Apa yang dimaafkan padanya ketemu dua sukun. Jadi ada di sana ketemu dua sukun. Tidak ada dihilangkan, tidak ada juga diharokati. Dimaafkan. A yang pertama. Idza kana awwalu sakinain harfulin. Kalau yang pertama dari dua sukun itu huruf lin. Tahu huruf lin ya? Kan kalau huruf mat kan apa? Kapan? Sebelum alif fathah, sebelum waw dhammah, sebelum ya kasroh. Itu namanya huruf mat. Kalau dia lin artinya beda harokat sama hurufnya. Sebelum waw fathah, sebelum ya fathah. Kalau alif pasti fathah, berarti makanya dia huruf mat lin. Kalau alif. Iya. Watanihuma mudgoman fi mitlihi. Sementara huruf yang keduanya diidogom kepada huruf yang semisalnya. Wahuma fi kalimatin wahidah. Dan keduanya dalam satu kata. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Waladdallin. Lihat, ketemu dah sukun. Sukun pertama alif. Sukun kedua lam yang pertama. Tapi kan sudah diidogom ke lam yang kedua. Ini dimaafkan. Tidak hilang, tidak juga dikasih harokati. Paham kan? Contohnya al-haqqah. Sukun pertama alif, sukun kedua apa? Qaf yang pertama. Tapi setelah diidogom kepada huruf yang semisal setelahnya, maka dimaafkan di sini. Maka tidak hilang alifnya. Tetap dibaca al-haqqah. Selesai. Ba yang kedua yang dimaafkan, makusida sarduhu minal kalimati sardal a'dad. Apa yang dimaksudkan dengannya start? Dibawakan secara berurut. Seperti menghitung. Dari kata-kata seperti menghitung jumlah bilangan. Ya, saya antum bilang mim, sin, qaf, nun, waw. Pada sukun kan, tapi antum tidak hilangkan. Seperti antum bilang 1, 2, 3. Kalau maksudnya untuk menghitungnya seperti hitungan bilangan, maka walaupun ketemu dua sukun itu dimaafkan. Seperti sin, kan ketemu dua sukun. Apa itu? Ya sama nun. Seharusnya kan sin. Tapi ini dimaafkan karena ini dalam bentuk syarat, membawakan, mengucapkan dengan penuh. Iya, ini dimaafkan. Jim yang terakhir fil waqt, ketika berhenti. Dimaafkan kalau ketemu dua sukun ketika berhenti. Iya, ketika berhenti. Kita katakan nah, Zaid, bait. Dipahami kan? Seharusnya kan apa? Zaid ketemu dua sukun kan seharusnya apa? Zat. Bait seharusnya apa? Bat. Tapi dimaafkan karena waktu. Kemudian kata beliau wa hunaka mawadi ukhra hadhihi ahammuha. Di sana ada tempat lain tapi ini yang paling penting. Di sana ada tempat lain tapi ini yang paling pentingnya. Alhamdulillah selesai. Sisa 3 imalah idgham waqaf. Imalah idgham waqaf sisa 3. Sisa 3 pembahasan.